warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Natalia, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil PPL saya yang berjudul Strategi Pengembangan Pabrik Gipang untuk Mengurangi Pengangguran di Masyarakat Sekitar. Dasar pemikiran. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, terutama negara yang bercorak agraris seperti Indonesia. Industri makanan ringan atau snack adalah bagian dari makanan yang umum dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Mempunyai industri makanan ringan, khususnya pangan olahan tradisional. Salah satu adalah industri gipang dari beras. Industri gipang diperlukan strategi pengembangan karena gipang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satu strategi pengembangan yang dapat digunakan yaitu analisis SWOT. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi pengembangan pabrik gipang untuk mengurangi pengangguran di masyarakat sekitar. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan pengembangan gipang. 2. Mengetahui faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman pengembangan gipang. 3. Mengetahui alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan gipang. 4. Mengetahui prioritas strategi yang digunakan dalam pengembangan gipang. Kegunaan penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Bagi pemilih industri gipang, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai strategi pengembangan gipang. Bagi pihak lain, sebagai sumber informasi dan referensi digunakan sebagai pertimbangan bagi pengkaji peneliti pada masalah yang sama. Profil lembaga. Gipang Manis Garuda Terbang berdiri sekitar 12 tahun yang lalu, tepatnya 7 Februari 2002, oleh pasangan suami istri Bapak Haji Abdul Syakur dan Ibu Siti Rokayah. Usaha ini bermula dari usaha keluarga yang kemudian berkembang pesat menjadi sekarang ini. Produk olahan warga desa Serut ini sudah menyebar ke berbagai luar Tulungagung, bahkan luar Jawa. Awalnya Bapak Syakur ini memulai usaha gipang dari support dari temannya yang terlebih dahulu memiliki usaha gipang. Kemudian dari teman sarannya itu dijalankannya dengan tekun, hingga sekarang usahanya berkembang dengan pesat dan dibantu oleh 25 karyawan. Kendala yang umum dihadapi oleh pengusaha gipang adalah keterbatasan bahan baku berupa beras yang harganya terus naik. Kedua, karyawan. Masalahnya karyawan tidak sembarang karyawan. Misalnya tukang open itu tidak bisa digantikan oleh karyawan lain. Kajian teori meminimalisir pengangguran. Dengan adanya home industry di desa mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga mampu memudahkan warga untuk mencari pekerjaan. Karena siapapun bisa bekerja di home industry karena tidak memerlukan persyaratan pendidikan sehingga memudahkan warga baik yang tidak bersekolah untuk bekerja pada sektor industri kecil. Dengan demikian mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui pendapatan yang diperoleh sehingga kebutuhan akan tercukupi. Cara meminimalisir pengangguran. Home industry supaya lebih meningkatkan penjualan agar lebih banyak membutuhkan pekerja. Dengan cara menambah sales, home industry akan mencari pekerja untuk sales, itu artinya sudah memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Jika para sales tersebut penjualannya bagus, pasti jumlah produksi akan semakin banyak
dan akan membutuhkan seorang pekerja lagi untuk di bagian produksi. Dengan begitu akan semakin banyak warga sekitar yang bekerja di home industry itu, maka pengangguran di masyarakat sekitar akan lebih sedikit. Home industry adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 4 orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk menjual atau ditukar dengan barang lain, dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung resiko. Home industry pada umumnya adalah unit-unit usaha yang bersifat lebih tradisional dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya pada perusahaan modern, namun tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas. Home industry mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan keluarga, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Home industry sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, karena sebagian besar pelaku industri kecil adalah penduduk golongan tersebut. Selain itu, home industry juga mempunyai kedudukan yang penting dalam sektor perekonomian, yaitu memberikan manfaat dari segi sosial yang sangat berperan aktif dalam perekonomian. Terhadap temuan studi, berikut strategi yang digunakan dalam pengembangan industri Gipang di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dalam upaya memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang, serta meminimalisir kelemahan dan mengatasi ancaman. Yang pertama, strategi SO atau strategi kekuatan peluang adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal, yaitu memperluas pemasaran produk Gipang sampai luar Jawa. Kedua, strategi WO atau strategi kelemahan peluang adalah strategi untuk meminimalisir kelemahan dan memanfaatkan peluang eksternal, yaitu meningkatkan kualitas SDM pelaku industri Gipang dan pekerja, dan memanfaatkan peran dinas pemerintahan setempat. Kualitas SDM karyawan sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri Gipang. Yang ketiga, strategi ST atau strategi kekuatan ancaman adalah strategi untuk mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki dalam menghindari ancaman, yaitu menambah pemasok bahan baku gula pasir dan beras. Produk Gipang merupakan berbahan baku dari beras dan gula pasir. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.